Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas masalah adab. Karena adab ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun kita ilmu fikihnya tinggi, orang alim, hafiz Quran sekalipun, tapi kalau kita tidak punya adab, maka kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adab adalah mencakup keseluruhan. Adab terhadap guru, adab terhadap teman, adab terhadap istri, adab terhadap keluarga, adab terhadap Al-Quran. Nah, hari ini hadirin yang mulia, kita akan menyampaikan tentang adab kepada Al-Quran. Hari ini kita lihat di majelis-majelis tahlil pada umumnya, undangan takziah, tahlil. Kadang-kadang masyarakat ini tidak mempunyai adab lagi dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di saat membacaan Yasin, di saat seorang membagikan Yasin, maka seolah-olah membagikan Yasin itu seperti layaknya orang main judi hari ini mulia. Seperti layaknya orang membagikan kartu, dilempar saja. Maka ini adab Al-Quran hari ini mulia. Apabila kita ilmu tinggi tapi tidak ada adab dengan Al-Quran, maka kita akan susah untuk memahami ini Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab dengan Al-Quran? Al-Quran itu adabnya tidak boleh dibawa kemaluan kita. Maka Al-Quran itu tinggi, Al-Quran itu mulia, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara membaca Al-Quran? Pertama kita membaca Al-Quran, adabnya pakai wudhu terlebih dahulu. Setelah itu kita kalau baca sendirian menghadap kiblat. Setelah itu Al-Quran ditinggikan minimal sebatas ini. Nah, ini adabnya dengan Al-Quran. Apabila kita mempunyai adab dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan mudah untuk kita pahami. Maka Al-Quran itu, Yasin itu adalah jantung daripada Al-Quran hadirin mulia. Jadi kita jangan dianggap remeh. Yasin yang sedang dicetak, dibagi-bagikan kepada orang yang sedang tahlilan, lalu kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita letakkan di bawah, di lantai, terus kita bagikan dengan dilempar-lempar. Masya Allah hadirin yang mulia. Kemudian hadirin mulia, apabila seluruh perbuatan kita mempunyai adab seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ambil kecil, satu sunnah dari Nabi SAW memotong kuku. Memotong kuku ini bukan sembarang motong hari ini. Menurut sunnah Rasulullah, kalau memotong kuku tangan, ini sunnahnya dari telunjuk kanan, kemudian tengah, jari manis, kelingking, terus balik lagi ke kelingking belah kiri, kelingking kiri, jari manis, tengah, telunjuk, baru ibu jari belah kiri, balik lagi ke ibu jari belah kanan. Ini sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita memotong kaki, motong kuku kaki sunnahnya dari kelingking kanan, terus jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, terus ibu jari kiri, berbeda daripada motong daripada kuku tangan kita. Ini adab. Maka apabila kita memotong kuku pun mempunyai adab, mencontoh sunnah Rasulullah SAW, maka memotong kuku pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab makan. Makan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mempunyai adab, maka makan kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab makan? Makan sebelum makan kita mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kenapa disunahkan mencuci air yang mengalir? Karena niat kita mencuci tangan itu adalah untuk menghilangkan najis, menghilangkan kotoran yang ada di tangan kita. Tapi kalau kita mencuci tangan di mangkok, baskom, itu bukan menghilangkan najis, bahkan itu menumpuk daripada najis. Satu contoh, ada orang tiga makan, dia cuci tangan pakai baskom. Kemudian yang satu, teman yang satu, masukkan tangan, nyuci tangan dalam baskom.
Teman yang dua masukkan tangan dalam baskom. Dan orang yang ketiga masukkan tangan dalam baskom. Ini bukan menghilangkan najis, ini bahkan menumpuk daripada najis di dalam mangkok tersebut. Maka sunnah dari Nabi SAW mencuci tangan dengan air yang mengalir. Pakai mangkok atau apa itu, terus dicuci dengan air yang mengalir. Terus dengan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim khairum minhu. Doa mencuci tangan ini Bismillahirrahmanirrahim khairum minhu. Nah, ini doa mencuci tangan. Kemudian bagaimana cara makannya? Di dalam makan sunnah Rasulullah itu berjamaah. Walaupun dia tidak satu nampan seperti yang di pondok-pondok pesantren, pengalaman di pondok pesantren itu makannya itu satu nampan. Tapi walaupun tidak satu nampan, tapi walaupun yang itu pakai piring, yang ini pakai piring, tapi makannya berjamaah. Tidak yang di sana satu, yang di sini satu, berjamaah. Maka di balik jemaah itu ada keberkahan. Maka makan ini perintah Allah. Kalau kita mempunyai adab-adab mengikuti sunnah Rasulullah, maka makan ini pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara duduknya? Duduknya makan bagaimana? Kaki kiri kita, tumit kiri kita ini diletakkan di atas apa itu namanya di pantat kita. Nah, itu apa itu keuntungannya? Keuntungan itu untuk mencegah penyakit ambeien. Nah, ini sunnah hari ini mulia. Kemudian setelah makan kita cuci tangannya dengan apa? Dengan air yang mengalir lagi. Nah, ini harinya mulia. Kemudian setelah cuci tangan, seluruh aktivitas kita ini mempunyai adab. Seperti setelah mencuci tangan makan, setelah makan 40 langkah kita berjalan. Jangan langsung duduk. Setelah makan 40 langkah kita berjalan, baru kita duduk. Supaya apa? Supaya makanan ini langsung turun ke perut kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab ini sangat penting. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas lagi masalah sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa? Kalau kita beribadah, beramal menurut sunnah Rasulullah SAW, maka seluruh amal ibadah kita ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan kita pakai adab, makan pun mendapat pahala. Kemudian cuci tangan potong kuku, kalau kita mempunyai adab mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memotong kuku ini pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, tunggu video saya selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.